Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan jemaah Thariqah As-Sadziliyah dan yang saya cintai santri dan alumni pesantren Al-Irsyad Man'ana Bogor dan Zawiyah Cirebon. Ada sebuah kisah nenek-nenek hidup sebatang kara. Setiap pagi beliau pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dipungutnya kayu bakar satu demi satu, dikumpulkan kemudian diikat, dan sudah penuh, sudah banyak, beliau gendong di atas punggung beliau. Nenek-nenek itu tertatih-tatih berjalan menuju kota untuk menjual kayu bakar itu. Sesampainya di kota, beliau jual kayu bakar itu, dapat uang cukup untuk makan hari itu. Kemudian bergegaslah nenek-nenek itu menuju warung makan untuk makan karena dari pagi beliau belum makan. Ini kegiatan rutin ya. Kemudian setelah kenyang makan, beliau ingin pulang kembali lagi ke rumah di desa. Namun karena waktu zuhur, beliau berangkat dulu ke masjid untuk menunggu waktu zuhur. Sambil menunggu waktu zuhur, nenek-nenek itu membersihkan halaman masjid. Setiap daun helai demi helai beliau ambil, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada sampah beliau ambil, sallallahu ala Muhammad, dikumpulkan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bersih halaman masjid. Datang waktu zuhur, nenek-nenek itu sholat, selesai, kemudian pulang kembali ke desa. Besoknya begitu lagi. Pagi subuh, nenek-nenek mencari kayu bakar. Setelah banyak terkumpul, beliau gendong di atas punggungnya, berjalan tertatih-tatih menuju kota untuk menjual kayu bakar itu. Hasilnya, alhamdulillah bisa untuk makan hari itu. Namun seperti biasanya, sebelum nenek itu pulang ke rumahnya di desa, dia sempatkan dulu untuk sholat zuhur di masjid. Sambil menunggu datangnya waktu sholat zuhur, nenek-nenek itu seperti biasanya lagi, dia membersihkan halaman masjid. Setiap sampah demi sampah diangkat, dikumpulkan dengan membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kiranya ada pengurus masjid yang mengamati tingkah nenek-nenek itu. Beliau merasa kasihan dan akhirnya beliau kumpulkan pengurus masjid yang lainnya. Beliau berkata, saya kasihan melihat nenek itu. Bagaimana kalau kita semua pengurus masjid ini membersihkan halaman masjid sebelum nenek-nenek itu datang? Sepakatlah semua pengurus masjid. Akhirnya benar, keesokan harinya sebelum nenek-nenek tiba ke masjid, masjid sudah dibersihkan beramai-ramai sampai tidak satu helai sampah pun nampak di halaman masjid. Ketika nenek-nenek datang untuk numpang sholat sambil menunggu waktu zuhur, nenek-nenek itu kaget ngelihat halaman masjid sudah bersih. Lalu kemudian nenek-nenek itu menangis. Sedih sekali. Dan terlihat nangisnya terseduh-seduh. Pengurus masjid yang menyaksikan keadaan nenek-nenek itu yang dikira oleh mereka semua, nenek-nenek itu akan merasa gembira karena halaman masjid sudah bersih. Ini di luar dugaan. Pengurus masjid malah melihat nenek-nenek itu menangis terseduh-seduh. Bingung mereka. Akhirnya ketua masjid itu datang menghampiri nenek. Nenek, mohon maaf. Bukankah nenek seharusnya senang karena halaman masjid ini sudah kami bersihkan? Nenek-nenek itu nangis. Semakin menjadi-jadi. Nek, apakah kami semua salah? Sehingga nenek nangis sesedih ini. Nenek-nenek itu diam, menyeka air matanya sebentar, kemudian beliau berkata, sudikah kiranya jika saya menjawab, Tuhan tidak memberitahu jawaban saya sampai saya meninggal dunia? Baik, Nek, saya akan mendengarkan nenek bicara. Akhirnya nenek-nenek itu bilang sama ketua masjid. Dibisik-bisik, dijelaskan, gantian pengurus masjid itu, ketua masjid itu yang nangis terseduh-seduh.
Teman-temannya yang memperhatikan, mengamati dari dalam masjid, kaget melihatnya, aneh. Ada apa ini? Akhirnya seperti biasa, usai zuhur, nenek-nenek itu pulang kembali ke desa, ke kampung, dan ketua masjid ini ditanya oleh teman-temannya, apa yang membuat kamu menangis terseduh-seduh ketika nenek itu selesai bicara? Ketua masjid itu ingat perjanjiannya, saya tidak boleh cerita sampai nenek-nenek itu meninggal dunia. Kata ketua masjid, ya sudah begini aja, mulai besok kita tidak perlu lagi membersihkan halaman masjid. Makin kagetlah semuanya. Ini ada apa ini? Tapi karena ketua masjid yang perintah, akhirnya ya besoknya halaman masjid tidak dibersihkan oleh pengurus itu, dan terlihat kembali nenek-nenek datang ke masjid sambil menunggu waktu zuhur. Beliau ambil sampah helai demi helai sambil mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selang beberapa bulan kemudian tidak nampak lagi nenek-nenek itu. Rupanya nenek-nenek itu sudah meninggal dunia. Barulah kemudian ketua masjid itu menjelaskan kepada seluruh teman-teman takmir masjid yang lainnya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh nenek-nenek itu, apa yang dikatakan oleh nenek itu sehingga membuat saya menangis terseduh-seduh, dan kemudian saya perintahkan kalian untuk membiarkan masjid ini dibersihkan oleh nenek-nenek. Mereka semua pengurus masjid mendengarkan secara seksama, penasaran, pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Disampaikanlah oleh ketua masjid. Pada saat itu nenek bilang, Tuan, biarkan saya yang membersihkan halaman masjid ini. Karena setiap saya mengangkat helai demi helai sampah yang berserakan, saya selalu mengucapkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena saya ingin, Tuan, setiap sampah, setiap helai itu menyaksikan bahwa saya sangat mencintai baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya ini bukan anak pesantren, Tuan. Saya tidak pernah sekolah, Tuan. Saya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama seperti Tuan. Kita orang bodoh, Tuan. Maka saya tidak tahu, Tuan, apakah sholat saya diterima oleh Allah? Apakah ibadah-ibadah saya diterima oleh Allah? Saya tidak tahu, Tuan, karena saya tidak mengerti tentang agama, lantaran saya tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah. Namun, Tuan, saya hanya berharap ketika saya mengangkat helai demi helai sampah yang saya kumpulkan, kemudian saya taruh di tempat sampah, saya membaca sallallahu alaihi Muhammad, hanya satu yang saya harapkan, agar kiranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menerima aku sebagai umatnya, agar aku diterima sebagai umat beliau dan aku mendapatkan syafaat beliau, sehingga betapapun buruk ibadah saya, betapapun salah bacaan-bacaan sholat saya masih bisa ditolong oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuan, saya mohon biarkan saya yang membersihkan sampah-sampah di halaman masjid ini sambil saya mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad. Barangkali mereka semua akan menjadi saksi bahwa saya mencintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang akan menolong saya, Tuan. Maafkan saya, Tuan. Biarkan saya yang membersihkan lagi. Kata pengurus masjid, kata ketua masjid, itulah yang membuat saya menangis terseduh-seduh mendengar penjelasan nenek-nenek itu. Saudara hadirin pemirsa yang budiman, bahwa apapun yang kita lakukan, jika kita sebut sallallahu alaihi Muhammad, selain beliau Muhammad Rasulullah datang menghampiri kita, menemani kita, maka apapun yang kita sentuh itu akan menjadi saksi bahwa kita mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyapu, ngepel sambil berselawat, maka setiap sampah yang kita bersihkan, setiap sapu yang kita genggam akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita mencintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya dan kepada semua saudara yang menyaksikan ini,
untuk terus berselawat kepada Rasulullah. Karena ketika kita berselawat 1 kali, Rasulullah berselawat 10 kali. Ketika kita berbuat baik sekali, Allah Ta'ala membalas kebaikan kita 10 kali. Ketika Rasulullah sudah mencintai kita, maka Allah juga akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika mereka mencintaiku, maka cintailah Rasulnya. Cintailah engkau ya Muhammad. Karena jika mereka mencintaimu, aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan aku akan mencintai mereka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.